Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pembelajaran kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, baik, kita akan lihat dan dengarkan video yang akan Ustadz kirimkan. Antum pahami betul-betul materinya dan di sana insya Allah akan langsung ada latihannya. Mana Tirza? Oke, baik, siap? Dengarkan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan dengan kesamaan insyaallah. Kita kembali akan membahas matematika. Dalam kali ini Ustadz akan membahas materi matematika bab yang kedua untuk kelas 7, yaitu materi pecahan. Baik, di sini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu pecahan. Nah, di sini kita lihat bentuk pecahan pada umumnya adalah A per B. Ya, A ini adalah pembilang, ya. A adalah pembilang, B bertindak sebagai penyebut, ya. B sebagai penyebut. Ini bentuk umum. Nah, kalau kita lihat ilustrasi daripada gambar di bawah. Nah, di sini ada gambar, ya, telur dibagi dua. Satu kuning, satu putih. Maka kita fokus kepada gambar yang kuning saja. Sehingga gambar pertama ini menunjukkan 1/2. Gambar kedua menunjukkan 1/3. Gambar keempat menunjukkan 1/4. Dan gambar keempat menunjukkan 3/4. Kenapa 3/4? Karena yang kuning ada 3 bagian. Dan semua dibagi, ya, menjadi 4 bagian. Sehingga yang kuning terhadap seluruh bagian nilainya adalah 3/4. Ya, ini ilustrasi daripada gambar, ya, yang menyatakan sebuah pecahan. Nah, dalam pecahan perlu antum ketahui, yang pertama ada pecahan biasa, ya, pecahan biasa yang terdiri dari pembilang, yaitu 4 pembilangnya, dan penyebutnya 5. Dan contohnya yang lain 1/3. 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut, ya. 1 atau yang di atas sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Dan ini alhamdulillah antum sudah pelajari di kelas 5 dan kelas 6. Nah, sekarang kita akan coba ke tingkat yang lebih spesifik lagi, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada pecahan campuran. Artinya pecahan tersebut di sana disisipi bilangan bulat. Contoh 7/3. Nah, 7/3 ini pembilang lebih besar. Kalau dia suatu pecahan pembilangnya lebih besar, maka dia bisa diubah ke pecahan campuran. Gimana caranya? 7 dibagi 3 sama dengan 2. Berapa sisanya?
sisanya 1. Sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 21/3. Dan ini juga insya Allah sudah antum pelajari di kelas 5 dan kelas 6. Kemudian yang terakhir persen. Ya, persen artinya adalah jadikan penyebutnya menjadi 100. Ya, persen jadikan penyebutnya 100. Nah, contoh yang pertama 1/4. Nah, 4 akan kita ubah menjadi 100. Maka 4 dikali dengan angka berapa yang hasilnya 100, yaitu angka 25. Ya. Kalau yang di bawah atau penyebut dikali 25, maka yang di atas juga harus dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Sehingga bentuknya sudah kebentuk berpenyebut 100, yaitu 25/100 sama dengan 25%. Nah, contoh yang kedua juga sama. 3/5. 5 dikali berapa biar 100? Maka jawabannya adalah 5 dikali 20. 100. Di atas juga harus dikali dengan 20. Berarti 3 dikali 20 sama dengan 60. Ya, sehingga bentuknya menjadi 60/100. Nah, kalau sudah per 100, maka sudah bisa diubah ke persen, yaitu 60%. Nah, insya Allah antum semua ini sudah paham, karena ini materi ulangan yang antum pelajari di kelas 5 atau kelas 6 SD. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai operasi pecahan. Ya, yang namanya operasi pasti di sana ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kali ini kita akan bahas penjumlahan. Berikut ilustrasinya. Nah, ini gambar ini nilainya 1/4, gambar ini nilainya 2/4. Ketika kedua pecahan dijumlahkan, maka 1/4 ditambah 2/4 menjadi 3/4. Perhatikan. Satu bagian ditambah dengan 2 bagian, hasilnya 3 bagian. Dari totalnya 4 bagian. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Ya, ini secara gambar. Contoh berikutnya, 4/7 ditambah 1/7. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, ya Ustadz tekankan, maka tinggal jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 4 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, maka jawabannya adalah 5/7. Nah, ini yang sama penyebutnya. Sekarang kita beralih ke contoh yang penyebutnya berbeda. 1/5 ditambah 2/3. Ya, ini penyebutnya berbeda. Maka langkah pertama adalah harus antum samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, timbul pertanyaan. Caranya adalah cari KPK antara 5 dan 3. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, atau KPK. Nah, ketika antum sudah jumpa KPK-nya, berapa KPK-nya? 15. Ya. 15 adalah kelipatan terkecil antara kedua bilangan. Ya. 15 bagi 5 bisa. 15 bagi 3
Bisa. Sehingga KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, sudah dapat kita 15 sebagai penyebut, maka berikutnya adalah 15 dibagi dengan 5. 15 bagi 5 ya sama dengan 3. Setelah dibagi, kalikan dengan angka 1 ya. Berarti 15 bagi 5, 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka 1/5 berubah menjadi 3/15. Nah, sekarang kita beralih ke 2/3. Caranya 15 sebagai penyebut dibagi dengan 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka 2/3 berubah menjadi 10/15. Ketika sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilang, yaitu 3 ditambah 10 sama dengan berapa? 13. Berarti jawabannya adalah 13/15. Ini penjumlahan. Kalau pengurangan sama ya, hanya berbeda tanda saja ya. Hanya tandanya yang berbeda. Nah, di sini ada 3/4 bagian dikurang 2/4 bagian. Nah, 3 bagian dikurang 2 bagian tinggal 1 bagian. Dari berapa? Dari 4 bagian. Maka jawabannya 1/4. Contoh yang kedua ya. Hampir sama soalnya. 4/7 dikurang 1/7 sama dengan, karena penyebutnya sama-sama 7, maka langkah berikutnya tinggal dikurangkan saja pembilangnya. Mana yang pembilang? Yaitu 4 dan 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka jawabannya 3/7. Nah, kalau yang nomor berikutnya, contoh berikutnya, 4/2 dikurang 2/6. Maka ini penyebutnya berbeda. Kalau dia berbeda, cari KPK-nya. Ya. Nah, 2 dan 6 KPK-nya adalah 12. Ya. 12 bisa. Walaupun ya ada KPK yang terdekat yaitu 6. Dari mana angka 12? Bisa didapatkan dari 2 ya, 2 dikali 6. Boleh ya. Langsung 2 kali 6 boleh ya. Ataupun kalau antum cari pakai KPK, maka 2 dan 6 KPK-nya 6. Dikalikan juga boleh. 2 kali 6 12. Berarti 12 dibagi 2 ya. 12 bagi 2 berapa? 6. Kali 4 berapa? 24 ya. 6 kali 4 24. Ya, jadi 4/2 berubah menjadi 24/12. Nah, kemudian berikutnya 12 dibagi 6. 12 bagi 6 berapa? 2. 2 dikali 2 di atas ya. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal dikurangkan saja. 24 dikurang 4, 20. Ya, penyebutnya tetap 20/12. Nah, contoh yang terakhir ini ternyata pembilang lebih besar. Artinya apa? Artinya pecahan ini bisa diubah ke pecahan campuran ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokus kepada pecahan biasa saja ya. Tapi kalau antum mau buat ke bentuk pecahan campuran, itu lebih baik ya, lebih sempurna. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah perkalian. Nah, untuk perkalian ini cukup mudah ya. 3/4 dikali 4/5.
Langsung saja. 3 dikali 4 berapa? 12. 4 kali 5 berapa? 20. Ya. Maka jawabannya 12/20. Nah, kalau antum ada keinginan untuk menyederhanakan ini pecahan ke bentuk yang lebih sederhana, boleh. Tapi kalau sampai di sini saja sudah betul, ya. Antum mau sederhanakan lebih baik. Sampai di sini saja sudah betul. Contoh berikutnya. 1/2 dikali 7/9. Ya. Pembilang dengan pembilang dikalikan. Penyebut dengan penyebut dikalikan. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 18. Jawabannya 7/18. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Tinggal dikalikan. Pembilang dengan pembilang. Penyebut dengan penyebut. Kalau bisa disederhanakan, boleh antum sederhanakan. Kalau untuk pembagian, ya, di sini ada sedikit trik, ya. 2/7 dibagi 4/5. Ini bentuknya bisa 2/7 dibagi panjang dengan 4/5. Tapi intinya adalah angka yang pertama ini tetap, ya. Angka yang kedua ini berubah, ya. Kalau dia pembagian wajib diubah ke perkalian. Nah, kalau sudah berubah tanda operasinya, maka pembagi syaratnya harus dibalik, ya. Tadi 5 sebagai penyebut, sekarang dibalik. 5 sebagai pembilang. Tadi 5 di bawah, sekarang dibalik. 5-nya di atas, 4-nya di bawah. Wajib dibalik, ya. Maka dalam pembagian ada 2 syaratnya. Yang pertama, ya, syarat yang pertama tandanya diubah ke perkalian. Syarat yang kedua, pembagi harus dibalik. Kalau nggak dibalik, jawabannya salah. Ya, wajib dibalik. Setelah diubah ke perkalian, langsung, ya, pembilang dengan pembilang 2 kali 5, 10. Penyebut dengan penyebut 7 dikali 4, 28. Begitu seterusnya. 3/2 dibagi 2/5. Maka berubah menjadi perkalian 3/2 dikali 5/2. Dari 2/5 diubah ke 5/2. Setelah diubah tinggal dikalikan. 3 kali 5, 15. 2 kali 2, 4. Ya. Dan ini bisa diubah ke pecahan campuran. 15 bagi 4 adalah yang mendekati 3. Ya, atau 3 kali 4, 12. Sisanya berapa? Sisanya 3. Sehingga pecahan campurannya adalah 3/4. Ya. Intinya kalau dia pembagian diubah ke perkalian dengan syarat pembaginya harus dibalik. Ya, dibalik. Nah, kita coba lihat soal yang berbentuk cerita. Nah, di sini contoh soal cerita. Pak Andi membeli gula 1/4 kilo. Kemudian ibu membeli gula 2/5 kilo. Kemudian diberikan ke tetangga 3/10 kilo. Sisa gula Pak Andi adalah. Nah, contoh yang pertama ini adalah contoh cerita yang berkaitan dengan penjumlahan sekaligus pengurangan pecahan. Nah, bisa kita lihat bentuknya menjadi 1/4 ditambah 2/5 dikurang 3/10, ya. Di sini mungkin agak sedikit berbeda karena di sini ada 3 pecahan. Maka yang perlu antum cari yang pertama adalah berapa KPK dari 4, 5 dan 10. Berapa KPK dari 4, 5 dan 10? Setelah dicari,
maka KPK-nya adalah 20. Kalau 20 ya KPK-nya, maka langsung ya 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 1 berapa? 5. Ini dia. 5/20. Ya, 1/4 berubah menjadi 5/20. 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Ini dia bentuknya. Yang terakhir 20 dibagi 10 berapa? 2. Dikali 3 berapa? 2 kali 3? 2 kali 3 6. Ya. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal yang di atas dijumlahkan. Berapa tuh? 5 tambah 8 ya, 13 dikurang 6 tuh 7. Berarti sisanya adalah 7/20 kilogram. Contoh yang kedua, sebuah kue bolu kumojo, kumojo memerlukan 3/4 kilogram tepung untuk satu loyang atau satu bulatan. Jika Pak Ahmad akan membuat setengah loyang atau setengah bulatan dari kue bolu kumojo tersebut, nah, tentukan jumlah tepung yang diperlukan. Kalau dia satu bolu 3/4, kalau setengah bolu berapa kuenya? Nah, ini adalah materi yang berkaitan dengan perkalian. Tinggal kalikan saja. 3/4 dikali 3/4 dikali setengah. Jawabannya adalah 3/4 dikali 1/2 sama dengan 3 kali 1 3, 4 kali 2 adalah 8. Jawabannya 3/8 ya. Ini penjelasan daripada materi. Dan terakhir ada sedikit latihan. Ya, ada 3 latihan. Nah, nanti latihan ini antum kerjakan di kertas lembar, nanti antum foto, antum share ke Google Classroom yang nanti ya linknya akan di-share di grup antum. Jadi untuk minggu depan ya kita, atau untuk minggu ini matematika insya Allah Demikianlah video daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa antum kirimkan tugas melalui Google Classroom yang insya Allah nanti Ustadz akan share linknya ke grup antum. Dan diusahakan antum selesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih atas perhatian antum. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.